Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tepatnya pelajaran IPS, tema 6 dan KD-nya KD 3.4. Sebelumnya, kita akan membahas tentang proklamasi. Proklamasi berasal dari kata proclamation dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna utama bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain sebagai berikut. 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kedua, sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang terakhir, yang keempat, menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang sudah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Contoh upaya untuk mengisi kemerdekaan. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan. Antara lain, 1. Rajin beribadah dengan tekun dan khusyuk sesuai agama yang dianut. Yang kedua, belajar dengan giat, rajin, dan tekun. Yang ketiga, mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat. Yang keempat, menjaga kerukunan dengan teman termasuk saat bermain. Yang kelima, mematuhi aturan yang berlaku. Contohnya, aturan untuk menggunakan helm saat berkendara. Yang keenam, mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat atau di tempat tinggal. Yang terakhir, contoh upaya untuk mengisi kemerdekaan dengan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melestarikan budaya bangsa merupakan salah satu wujud rasa cinta tanah air dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Apa hubungan antara melestarikan budaya bangsa dengan mempertahankan kemerdekaannya? Hubungannya, apabila budaya bangsa kita lestari dan dijaga, maka bangsa kita tidak kehilangan identitas. Dengan melestarikan budaya bangsa, kita telah berusaha menegakkan kemerdekaan bangsa. Sekarang kita masuk ke contoh sikap upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sikap yang pertama adalah 1. Sikap cinta tanah air. Contoh perilakunya: 1. Melestarikan budaya bangsa. 2. Menjaga kelestarian lingkungan. 3. Rajin belajar. Contoh sikap yang kedua adalah membina persatuan dan kesatuan. Contoh perilakunya: 1. Berteman dengan siapa saja, tidak memilih-milih teman. Yang kedua, mau mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang ketiga, menolong siapa saja tanpa memandang bulu. Yang terakhir, contoh upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah sikap rela berkorban. Contoh perilakunya: 1. Bersedia menolong dengan tenaga.
2 bersedia menolong dengan pikiran, yang ketiga bersedia menolong dengan harta. Mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus dilakukan dengan angkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan dapat dinilai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menjaga kemerdekaan Indonesia itu harga mati dan tidak bisa ditawar. Ada slogan yang tepat untuk bersatu, padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Slogannya adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Contoh cara lain untuk mempertahankan kemerdekaan. 1. Membiasakan tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, teman, warga, dan masyarakat. Contoh yang kedua, menghargai perbedaan yang ada. Contoh lain yang ketiga, berkompetisi dalam meraih prestasi. Upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tujuan negara. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Artinya, negara selalu berupaya agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki kehidupan yang makmur dan sejahtera. Berikut ini adalah upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. 1. Mengembangkan sikap toleransi antar warga. Masyarakat Indonesia itu terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama yang merupakan kekayaan budaya Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, pemerataan pembangunan. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar, tetapi juga diratakan hingga ke seluruh pelosok negeri Indonesia. Misalnya, pembangunan fasilitas umum puskesmas di daerah pelosok atau perbatasan. Dengan adanya pemerataan pembangunan, masyarakat di sana menjadi sejahtera. Yang ketiga, taat membayar pajak. Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan membayar pajak, kita telah berupaya untuk mesejahterakan masyarakat. Yang terakhir, memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum. Upaya tersebut akan membantu masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera, karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah mendapatkan fasilitas umum. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.